ke angkatan Anyama. Bareng Abang Rasya. Kenalan dulu nama lu. Kenalan. Assalamualaikum Mbak Abang semuanya. Kenalin, nama saya Rasya Islami Sumantri atau biasa dipanggil Aca. Halo guys. Balik lagi di Portal Podcast Tarantula 2 Tangerang. Bareng gua Intan, Gua Arfan, Gua Rasya. ada alias dia biasa dipanggil botak ya. ini si Botak. Nggak botak juga. Ini podcast keempat kita ya, episode 4 setelah udah lama nggak Udah podcast lama. Karena dari Sebelum terakhir sebelum libur puasa ya. puasa. Sebelum puasa, terus lebaran nggak juga. Ya baru kali ini lah ya, baru Iya, sempat kita benar. bikin. Baru ketemu lagi. Sekarang sesuai janji di episode sebelumnya, kita mau datengin perwakilan dari tiap angkatan ya Pan ya. Betul. Kemarin angkatannya Mbak Jenny, angkatan Andopati. Sekarang kita ke angkatan Anyama. Bareng Abang Rasya. Kenalan dulu nama lu. Kenalan. Assalamualaikum Mbak Abang semuanya. Kenalin, nama saya Rasya Islami Sumantri atau biasa dipanggil Aca dari angkatan 2020 atau angkatan Anyama. Wih, kenapa tuh namain Anyama? Wah, saya juga kurang tahu nih Mbak. sebelum ngulik-ngulik ke Yama, pasti pada penasaran kan, pengen tahu profilnya dari si Bang Botak nih, Bang Aca. Kita tanya-tanya dulu. Bang Aca dulu sekarang masih SMA ya? Masih SMA. Kelas berapa sih, Bang? Kelas 2. Kelas 2. Oh. Di mana? Di penerbangan. Oh, iya. SMK Negeri 6. Join. Jurusan apa? Jurusan mesin atau Oh, iya. airframe power plant. Serem ya kalau gini loh. Makanya kan potongannya semi militer banget. Nah, kita panggil sih Botak. Karena rambutnya Iya, kagak udah nggak pernah nemu. Segitu, Bay. Iya. Panjang dikit cukur. Kenapa sih Abang pengen masuk sana, Bang? Penerbangan, cita-cita pilot apa? Kagak sih, awalnya kayak tertarik nih sekolah ada semi militer mungkin. Iya. Kalau apa ya, kan awalnya dari paskib nih saya nih. Nah, ngeliat ke sana tuh kayak pandangannya kayak pengen dapat gimana gitu ya. Akhirnya ya gitulah. Ya apa sih? Enggak, masalahnya gini, Ca. Gue dulu juga kan dari Paskib. Tapi nggak ada kepikiran geser Ya, kanan. kayak Udah jujur aja. Ya, jujur aja. Kenapa lu milih SMK 6 dulu dah? ya, awalnya sih kepinginan sendiri ya. Cuman pas masuk situ ya agak nyesel juga. Kenapa nggak dari dulu gitu? Iya, kenapa nggak dari dulu? Kenapa gue milih? Ya, gitu. Oh, lu ngeliat masa depan, Ya, prospek, apa prospek gimana? kayak ngeliat nih alumni situ pada jadi orang semua lah, jadi orang-orang sukses. Ya. Nah, gitu. Tapi pas terjun di dalam dunia SMK 6 ya, Pengen balik lagi ke pengen SMP. balik lagi ke SMP. Pengen ngulang lagi terus biar nggak masuk situ gitu. Oh gitu. Jadi buat adik-adik yang mau masuk SMK 6, nih bisa tanya-tanya sama Bang Iya, Aca. boleh, Nanti boleh. di DM aja. Apa Instagram lu? Bang_Rasya13. Yuk, boleh di follow. Ngikutin gue lu dulu zaman gue juga gitu. Bang underscore Safran. Zaman warnet. Jadi, oh iya, ya buat yang ngefans juga sama Bang Aca, bisa lah follow. Jadi nggak usah takut, nggak usah pengen gara-gara SMK Iya. 6-nya. Mau ngobrol aja orangnya asik kok. Asik. Asik. Cuman emang rada-rada aja. Ada. Ya, gitu lah. Ini apa ya, obrolan absurd nih kita ya. Absurd. Bingung mau ngomongin apa, Yang penting karena kita ngobrol aja, temu kangen guys. temu kangen. Udah lama Bener. ketemu. Karena materi paskib mah itu lagi. Itu lagi. Baik kalau ngomongin SMP 2. Kita juga bingung. Cuman pengen ngulik nih di Aca nih, ngulikin tentang paskib SMP 2. Menurut Aca gimana nih sebagai mantan, apa sih sesepuh alumni setengah sekot lah. Belum, Belum. jauh banget. Baru lulus tahun kemarin lagi sih jauh ya. Gimana tuh? Oh, menurut saya ya, semenjak dipegang Bu Intan ini ya. Ya guys, Peres. bener gak guys, semenjak dipegang Bu Intan nih, kayak prospek paskibra SMP 2 itu kayak
naik drastis gitu. Berarti angkatan gue jelek. Ya nggak gitu kan, dari pegang kan? Dari pegang belum? Angkatan lu bang? Terakhir. Iya. Ya, ya udah berarti. Enggak jelek juga. Cuman kayak setiap tahun pasti ada apa pengembangan. Oh, gitu. Terus ini nih, angkatan Aca itu angkatan COVID ya, Ca ya? COVID, ya. Nah, padahal waktu itu baru banget guys, dia pengen udah mulai apa sih? Udah Pergantian ya, lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya. Penerusnya si Underpati. Harusnya zamannya dia itu pertama lomba ya waktu itu. Pertama lomba. Berarti new era ya? Iya. Betul. Harusnya Underpati pensiun di kertas, terakhir. terus dia naik dan Baru. langsung COVID. COVID langsung naik banget. Gimana perasaan lu? Pengen nanya juga nih Mbak ya, kan belum pernah ngerasain ikut. Ya pernah pas sekolah, pas akhir-akhir masa-masa COVID, cuman kan nggak ikut ekskul. Kan ini pengen nanya juga nih ke Bang Rasya. Gimana pas waktu itu ikut ekskul, tapi pas masa-masa di rumah. COVID, Gimana ya. tuh? Awal-awal ya waktu kelas 7 ya semester 2 COVID tuh karena latihan COVID lagi naik-naiknya kan itu sempat nggak diadain. Nah cuman pas saya kelas berapa? Kelas 9 ya mbak? Udah mulai reda, nanti kita tuh ngadain virtual guys. Mungkin yang angkatannya Mbak Jenny kemarin ngerasain tuh virtual sama angkatan saya dan angkatan Jenny kemarin virtual. Nah sempet awal-awal tuh pas akhir COVID berakhir sempet kita ngadain di TMP. Nah itu tuh pertama kali latihan semenjak COVID bang. Habis itu naik meroket lagi kita skip kalau pas udah reda banget baru kita latihan lagi dan udah lulus. Berarti selama virtual itu dapatnya cuman materi ya, bukan materi. Jadi kita cuma ngasih materi nih. Ada namanya Bang Septian waktu itu. Bang Septian di atasnya saya berapa tahun? 2 tahun. Di atasnya 2 tahun, di bawahnya Bang Arkan setahun. Ya. Nah, itu tuh yang ngasih materi ini begini. Nanti dari angkatan saya ngebentuk sebuah foto di-share, nanti dijelasin sama Bang Septi gitu bang. Itu nyampe ke otak. Kagak, pas di lapangan itu nol lah. Kita mau kesel tapi ya angkatan COVID. Tapi ya gitu lah. benar nggak munafik realistis. Iya. Gue pas sekolah kelas kayaknya akhir-akhir mau ke kelas 12 deh, itu kan COVID. Jadi pas kita sekolah materi lewat namanya ya Jimit gitu atau Zoom. Ya emang nggak masuk otak kalau nggak dipraktekin. Nggak dipraktekin ya udah gitu turun langsung di lapangan. Pas dipraktekin nol sama sekali, nggak bisa gerakan sempurna PBB gitu, nggak bisa. Tapi emang Aca pernah ikut lomba? Pernah di atas aku sekali. Oh iya. Jadi guys, angkatannya Bang Rasya ini sebenarnya banyak banget. Kita waktu 17-an ya, paling banyak angkatannya dia. Iya. Apalah, banyak banget. Dan Bang Rasya ini kalau kalian pengen tahu, orangnya ambekan, pundungan. Kadang latihan, kadang kagak. Makanya dia cuma lomba sekali bandingin sama teman-temannya, Mbak Jenny, si Nisa ya, Virgin, Putri sebagainya. Oh iya, lu belum kenalin tuh teman-teman lu angkatan Anyama siapa aja? Oh iya, jadi di angkatan Anyama nih bisa kehitung orang guys. Bener yang bertahan bisa kehitung orang, sebenarnya banyak. Nah semenjak COVID ini guys hilang, nggak tahu kemana. Jadi yang awal-awal ada berapa? Satu pasukan ada ya mbak? Ada lebih. Iya. Sekarang yang aktif di grup kayaknya cuma 8 guys, bisa kehitung. Saya, terus Nisa, Ayata, terus Firzin, Najwa, Ali, Fadlan, tuh 6 orang. Dwi, Azhar, sama Putri. Udah selesai. Jadi nggak banyak cerita yang bisa kita ulik sebenarnya. Cuman kan kita harus fair. Yang kemarin Underpati, ntar Anyama ngambek. Makanya kita panggil lah salah satu perwakilan dari si Anyama. Apalagi Anyamanya gini, ambekan. Jadi Anyama ini sendiri tuh terbentuk karena itu tadi, karena kita nggak mau yang sirik-sirikan ya Pan ya, jangan kamu dipakai nama, akhirnya kita bikinlah Anyama, bikin juga logonya ada ya, sudah ada logo juga.
pada saat mau launching jebret kita Covid. terhalang Terhalang COVID. Covid. Tapi ya hikmahnya badan makin melebar. Iya. Cuman memang nggak bisa dipungkiri paskib tanpa praktek itu susah. Jadi kalau Susah cuma teori yang udah kita lakuin virtual ya Pan ya, Caya Susah. itu susah. Ngapain aja sih emang virtual tuh? Virtual ya gitu Mbak, cuma Olahraga di rumah, setor video. kita nyetor video kita upload lewat IG, nanti tag ke Instagramnya Pasko Duta, di repost gitu-gitulah. Iya, terus juga Zoom ya. Zoom. Nah, Zoom tuh dari anggotanya berapa ya? 18 lebih. Yang masuk cuma 8 orang, Bang. Gitu. Kameranya nggak ada. Ya, kameranya nggak ada, kameranya mati. Aduh. Ada yang tidur itu. Ada. Nah, justru Jumi siang-siang tuh waktu tidur jam 1, dari jam 1 sampai jam 3. 2 jam doang 2 berarti jam, ya. 2 jam doang. Dan baju kostum itu dipakai baru sekali, Sekali. 2 kali ya. 2. Perdana lomba, terakhir BTS. BTS, iya betul. Oh, angkatan paling ya kasihan lah. Kasihan Tapi lah. kan kita nggak bisa ya menolak lupa. Paling nggak ada sejarah kayaknya. Iya. Sama sekali nggak ada sejarah. Saya pengen nanya jadi ibu buat. Iya. Saya pengen nanya nih Bang. Nah, First impression Bang Rasya pas ketemu Bang Iqbal. Bang Iqbal. Nah, ketemu Bang Arfan juga nih berdua. Nah, posisinya di sini saya ngejabat sebagai wakil ketua pas itu. Nah, tiba-tiba nih berdua nih abang-abang ini datang berdua. Tiba-tiba saya kan lagi ngituin pasukan lah. Tiba-tiba dipanggil. Sini. Persis. Iya bang, siap bang. Ini kenapa botol minum nggak dipakai nama? Jadi kaget dong. Kayak awalnya dikira wah serem nih senior, serem nih takut nih diseganin. Pas udah kenal ya udah kita akrab. Bobroknya ketahuan. Pas akrab baru ketahuan begini kelakuan. Kacau. Terus apa nih yang bikin Bang Aca balik lagi bantuin SMP? Ya, Padahal kan ada eskul di SMA Ya, ada. paskib. Ya. ada. Kayak apa ya? Kayak pengen ngebalikin waktu saya kelas 7 kan, kelas 7 kan? Ya gitu lah, Mbak tahu sendiri lah. Tembus dosa. Waktu kelas 7 pas pelantikan tuh saya ingat hari Jumat. Pas pelantikan saya bawa jaket sama topi, tas minta bawain teman, kupluk gitu. Kan dulu kan jadi SMP 2 kalau mau latihan nih atau mau ada acara-acara tertentu, itu tuh gerbang utama SMP 2 dijagain nih sama senior nih kelas 9 dijagain buat latihan. Nah, kalau misalnya ada yang kabur pasti ketahuan. Nah, pinternya saya itu pakai jaket, dikuplukin, pakai topi, jalan nunduk. Jadi gak ketahuan. Jadi pas yang bed itu pelantikan. Saya nggak datang, tapi dapet. Kabur. kabur. Terus Jumat itu masih Jadi ingat banget. Mbak Jenny berasa gak punya wakil ya. Iya, nggak berasa punya wakil. Malah sekarang dia jarak nongol. Ayo buat Jenny datang ayo. Iya, katanya Aca datang lagi, balik lagi ke SMP 2. Tebus dosa lah. Emang nggak kangen gitu. Bukan nggak kangen, emang nggak mau melanjutkan. Ya, Kan kemarin nggak gitu. Iya. Kayak apa ya, di angkatan kita nggak jalan, kita harus menjalani angkatan ini. Tanya dong kenapa saya balik? Kenapa ke bang SMP 2? balik ke SMP 2 bang? Kan awalnya mau itu kan. SMA-nya nggak ada. Saya balik ke SMA-nya nggak ada basketnya. Jadi kayak ya udahlah daripada kosong gitu ya. Mending kesini. Iya. Balik ke rumah. Adik saya kan banyak sih ini. Iya betul. Mending balik ke Jadi sini. jadi tim ofisial. Gimana apa? Udah bergubuk. Nextnya gimana nih? Apa kesibukan Bang Aca? Kan katanya mau lomba nih SMK-nya ya. Gimana tuh? Semoga. Jadi di SMK-nya udah jadi senior guys, Iya. udah jadi pelatih di tingkat sektor. satu. Sibukannya itu paling ini baru balik nih. Habis latihan balik. Ya, Tapi gitu. lancar paskibnya. Alhamdulillah lancar. Ini apa mau diceritain apa kan? Iya. Kenapa waktu itu? Kenapa nggak jadi di kecamatan atau di kota? Oh, betul. Iya, jadi saya di angkatan saya itu cuma saya Fadlan yang nggak ngibar. Kenapa itu? Kenapa? Padahal kesempatannya Iya, benar. Cuma ya itulah seperti yang bilang Bayantan tadi. Saya ini anaknya pundungan, bukan.
Ini pas udah kayak apa ya? Waktu itu kan seleksi tuh. Terus udah ngeliat udah ada coretan gitu silang. Wah, saya pikir udah gagal nih daripada gua nerusin terus nggak ada hasilnya. Mending gua keluar alasan gitu. Padahal sayang banget. Lu tahu nggak cita-cita anak basket? Iya, gimana? Iya. Cuman ya gitulah. Terus juga ada hal-hal yang nggak bisa diceritakan lagi. Apa-apa. Tapi pengen nanya nih, Nah, di SMK lu sama nggak sih latihannya sama sekolah-sekolah lain? maksudnya Kalau dalam apa ya standar pelatihannya gitu sama nggak sih kayak kalau misal SMP SMA SMA lain kan ya yang bisa kita lihat kalau misal kita latihan di Benteng kan ada SMA SMA lain tuh yang lagi ngelatih pasti ya ya standarnya latihan paskibra lah. Ya abang juga tahu ya kalau misal kesalahan apa gimana. Apa Kalau lebih ke apa lebih, militer lebih banget. militer. kalau SMK 6 ya lebih kayak ke penguatan sih, kayak kalau misalnya salah sama sih pada normalnya aja, hukuman kayak push up, punishment biar membentuk badan mereka lah. Berarti udah siap launching ya nanti. Siap nggak siap, siap nggak siap. Tungguin aja nanti di tanggal 19 jadi apa enggak. Ya gitu. Balik lagi ke Anyama nih. Hmm. Tahu nggak sih kenapa kalian dikasih nama Anyama tuh? Nah, nggak tahu tuh. Artinya tuh apa tuh? Saya nggak tahu tuh Mbak. Pasukan. Pasukan awal. Pasukan doi. Yang tiba-tiba ada. Ya, tiba-tiba ada. Tiba-tiba nggak ada. Dia pasukan goib. Tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada. Jadi Anyama itu sebenarnya buat namain adik-adik kita yang paling muda, karena arti Anyama sendiri itu bahasa Sanskerta itu taruna-taruni muda sebenarnya. Jadi kalau di penerbangan, maaf nih kalau salah ya, kadet bener nggak? Betul. Kadet, tahu kadet nggak? Kalau di penerbangan saya ya, kalau itu ya sebutannya taruna-taruni doang, nggak ada kayak gitu-gitu. Karena ada filmnya gue baru nonton di Netflix, film kadet. Oh, kadet. Jadi yang apa siswa-siswi di taruna-taruni udah lah. Gitu. Dan lagi-lagi balik lagi itu masuk ke dalam formasi kita, puisi-puisi di situ. Ada kata-kata anyamanya gitu. Jadi nyambung sebenarnya. Dan juga masukan juga dari Bang Tegar ya, karena waktu itu dipegang juga Bang Tegar sempat ya. dipegang sama Bang Tegar buat pasukan di atas aku. Tapi mereka statusnya masih edisional Masih, karena melengkapi pelengkap. Anupati. Betul. Di bawah berapa orang? Itulah terakhir kita apa? Iya. Kertas ya. Kertas 2020. Padahal 2020 itu udah ada COVID di awal tuh Udah di awal, Januari. ya. Tapi kan belum booming, belum Berarti meledak gitu. Masih yang libur 2 minggu itu Iya, ya? Enggak, masih aktif. Oh, masih aktif. Pada saat kita mau daftar waktu itu LKBB apa sih? Jambe ya kalau nggak salah. Ya. Mau berangkat ke Jambe, Jambe. Maret. Udah mulai tuh COVID merebak. Udah naik tuh, lagi naik-naik. Lagi naik-naiknya, akhirnya kita tarik. Padahal tinggal moles doang. Tapi Aca masuk hitungan ya waktu itu. Kayaknya enggak. Masuk. Karena waktu itu juga jadi full nih guys, angkatannya Bang Aca ini full 3 tahun dia COVID ya. Dari kelas 1, kelas 7 ya. Dari kelas 7 sampai mereda di kelas 9 karena sebelumnya masih Underpati yang megang. Itu zaman pengurusan intinya Underpati. Betul. Ya kan? Ya, betul. Jadi angkatan Aca harusnya 2021 sampai 2023 kemarin kan? Itu seharusnya. Makanya kasihan banget nih cerita mereka cuman berakhir di atas aku LBB Kota. Nah, ada cerita menarik nih gimana lucu, LBB Kota. Jadi kayak ada nih angkatan saya, Pak Danton. Tapi harus bangga dong, itu pertama kali lo banyak cowok di situ tuh. Betul. Kayak sebagian besar ya Mbak? Sebagian besar cowok. Betul. Itu tuh jarang banget di SMP 2 pasukan cowok. Iya. Nah, jadi ada cerita lucu ya guys. Kayak Danton saya nih, ada nih di angkatan saya namanya Bang Padlan ya. Iya, sebut si X lah, Mr. Ya, X. Udah kesebut. Kalau ingin cerita itu lucu banget. Jadi kayak ada Dantonnya. Nah, dia tuh kayak masih belum bisa ngambil kaki kanan sama kaki kiri bang. Belum bisa. Iya belum bisa bedain ya, namanya bocah-bocah kelas 10 kan, masih belum bisa tahu kanan kiri. Kelas 7. Iya kelas 7 kelas 7. Jadi tuh kayak dia ngambil di kanan mulu, yang seharusnya di kaki kiri dia ngambil di kaki kanan. Jadi pasukan tuh kagok gitu. Terus ada lagi nih selesai lomba, bukannya sedih-sedihan,
malah pada minta makan. Nah, itu kocak banget Itu itu. kocak banget itu. Pertama kali ngadepin pasukan Pan, kan nih pelatih itu tugasnya satu, abis lomba itu mikirin nih orang nih pasukan nangis apa kagak, Nangis. ya kan? Betul. Kalau nangis apa yang mau diomongin Ah. gitu kan, dipeluk lah dia apa, itu tuh udah dipikirin sama kita pada saat underparty main, jebret, cewek main gitu kan, terus nungguin masukannya mereka tampil. Kita kan yang bagian alumni segala macam nyambut kan, nyambut tuh si ini mau tampil gitu. Pas pulang juga harusnya disambut. Nah, mereka karena mereka siang nih mainnya. Angkatannya mereka sebelum mereka tampil itu bahkan banyak banget. Wah, nambah ini, Nambah jajan ini, ini, ya, jajan ini. Pas mereka tampil ya apa adanya lah ya. Bisa lah dilihat di YouTube kita udah share juga. Nah, terus pas udah mereka keluar lapangan, Ya. kita kan debuk dong, pengen nyambut mereka, takutnya kan mereka kecewa, nangis segala macam. Dan itu di luar expect-nya gue dilewatin jebret gitu kan, dilewatin sama pasukan, mereka teriak, wah lapar, astaga. Di situ dong pelatih gak ada harganya, gue diam aja. Mereka pada jebret gitu kan, pelari gitu, minta makan Pan. Aduh, katanya. Jadi gak ada nyesel sama sekali tuh. Gak ada, emang Salah apa gimana gitu. belum, kayak masih kelas 10 ya, belum kepikiran untuk. Jadi yang penting mereka main udah selesai, ya udah gitu. betul. Jadi mau dapat hasil apa juga ya udah gitu. Apalagi kan waktu itu LBB-nya masih yang di sini Bang, di apa? Di Ahmad Yani. Ahmad Yani. Jadi kan jarak Ahmad Yani ke SMP 2 deket. Kita ya udah jalan lah ke SMP 2 nih sambil nahan lapar, pas sampai sana ada teria minta makan. Terus nambah lagi. Apa gitu enggak ngotak. Aduh. Pertama kali nih orang mah nangis kayak apa gitu. Saya kalau ngeliat nih Mbak, saya ngeliat video kayak gitu. Aduh. Dulu kok gue kayak gini. Tapi gak dapet sayang kan. Kalau gua dulu ini orangnya kalau nggak dulu sih sampai sekarang kalau gugup apa nggak tenang bawaannya tidur. Untung lu gak masuk lapangan tidur ya. untungnya nggak di lapangan. Untungnya nggak gitu guys. Untung nggak gitu. Jadi tuh dulu tuh sama tataku 2 itu. Iya, pertama kali berani keluar ya. Bang PI masih begajulan tuh, ingat tuh sebelum jadi brimob tuh lah. Terus habis itu kita tuh tanding mau azan zuhur cuman di stop ya, suruh ini untungnya Istirahat. ya. Alhasil di situ tuh bawaan tuh pas itu cuman ya ngapalin doang ya siapa gitu-gitu dalam hati, cuman ujung-ujungnya tidur bawaannya tuh ngantuk. Kalau saya emang kayak gitu, jadi orangnya nggak yang laparan, nggak yang aduh nanti gimana gitu, enggak, bawaannya tuh ngantuk. Nah habis lomba itu yang lain nangis, kalau saya nih bukan sepatu udah tidur. Jadi ya gitu, nanti rasa sedihnya tuh yang pas pengumuman gitu, sedih kan. Kalau pas itu nggak nyampe Sedih sambil pengumuman. tidur gitu. Iya, sedih dulu ya, aku nangis. Ya pas itu nggak sampai pengumuman, dia langsung pulang. Nah diumumin di WhatsApp. Tapi di angkatannya Aca juga nih Pak. Pertama kali kita tuh pokoknya di angkatannya Aca aneh, bin ajaib sih. Lomba itu selalu 2 pasukan. Jadi Atataku 2 ya. Terus si LBB 2. Cuman lagi-lagi memang ya dia dibongkar aja ya. Mungkin Aca udah nonton episode sebelumnya bahwa yang namanya pelatih itu nggak bisa fokus di 2 pasukan, guys. Gitu. Jadi pikiran kita ya udahlah, karena kita nggak tahu ada COVID kan ya udahlah Aca mah angkatannya Aca mah main aja dulu, ngerasain lapangan aja dulu, menang kalah ya udah gitu kan, karena masih ada next lomba. Makanya kita prioritasin ke pasukan satunya gitu kan, si siapa Tarantula. Makanya waktu itu pelatihnya masih Bang Ucon ya. Iya, Bang Ucon. Makanya dan waktu itu masih perintis tuh piala, sampai perintis. Kita berharap udah dapet lah perintis. Kocak lah, sumpah itu mah kocak. Ya udahlah kata kita. Maksudnya ngelihat penampilan si A si B, kita pelatih pasti ngebandingin dong. Udah nih sama yang sebelum dia masih oke lah kita gitu kan. Sesudah dia masih oke lah gitu, masih bisa lah nyantol gitu. Makanya nggak terlalu itulah
Pas pengumuman, untungnya dia dapat juara favorit. Iya, favorit 3. Untungnya kita selamatin. Kata kita, lah perintis lewat. Kacau. Nah, ilmu ini nih yang barusan Mbak jelasin baru saya dapat pas saya gabung jadi ofisial. Jadi kayak pasukan ini lebih bagus. Oh, ini nih gini gitu. Ini Nah, baru itu dapet. belajar itu dari jadi gini. Mungkin kalau di pasukan kalian ngerasain kalau ini mah disebut pasukan A, ini mah disebut pasukan B. Nah, belajar dari situ, makanya kita nggak pernah mau ada namanya pasukan A, pasukan B. Berusaha buat kasih nama, ya. Di episode kemarin tuh udah dibahas tuh. Biar nggak ada sirik-sirikan, yang B mau buangan. Bukan buangan, maksudnya jalan lu masih panjang gitu loh, nanti gitu. Yang penting mah lu terjun dulu nih. Dibentuk mentalnya dulu lah istilahnya. Dibentuk mental, sedangkan kan kita harus punya satu pasukan yang emang udah matang gitu kan. Yang buat tembus juara lah istilahnya ya. Nah, Nggak mungkin kita maju bareng-bareng, masa berangkat segala macam udah repot, nggak dapet apa-apa, itu kan hal yang gimana gitu. Iya. Tapi setiap tahun pasti ada aja bang. Kan lo Atat Aku tidur nih ya. Nah di waktu saya di Atat Aku 3 itu ada pasukan siapa sih pasukan saya atau satu lagi? Satu lagi yang Bang Teguh. Iya. Ya itu Si Kute. bener-bener Tidur juga. tidur sama bang kayak lu bang, cuman beda dia sambil dikerokin sama Teria. Itu dia dari awal datang sampai bisa bangunnya pas mau tampil. Jadi latihan itu dia tidur dia karena emang sakit. Pas UCL juga ya gitu, UCL tampilnya nggak maksimal. Satu lagi Ali Ali. sama masuk angin. Ali bukan yang di sini ya? Ali Ada bukan yang di Taku. atas. Tahu. Ada Taku Boy, Bute sama Ali. Ali itu udah tuh tandeman tuh mereka berdua tuh. Katanya ada lagi ya mbak yang kata Ali di mana, di Krisalis atau di mana? Yang dia Oh enggak, Krisalis kan cewek semua. Oh iya, yang di mana ya? Saya lupa yang dia sakit Kocak juga. lah, iya. Pokoknya setiap tahun pasti ada aja lah guys cerita. Terus ada lagi nih yang pas di Atat Aku kan dantonnya bukan Bang Fadlan ya, waktu itu Mbak Alexa. Mbak Alexa, ya betul. Karena kita masih ada Tarantula kan, jadi edisional lagi nih si Anyang Tambelan. Mbak Alexa, bingung kan karena ada Bang Fadlan di nomor 16. Kita kan mikir ngejarnya gimana gitu, karena emang terlalu itulah ya, tahu lah ya, jauh gitu kan. Kira kita waktu itu kan karena pikiran kita fokusnya di Tarantula, ya udahlah kayak itu seadanya aja dulu jalan. Akhirnya ya jadilah variasi formasi yang seperti itu. Bisa lihat sendirilah nanti kocaknya di Atat Aku. Dia ada di YouTube kita kok. Tapi BTW saya pengen nanya, kan katanya Alexa jadi danton ya. Pas awal ketemu Alexa, saya dengar suaranya ya biasa aja gitu. Cuman pas lomba gimana tuh? Kalau Alexa itu sebenarnya dia mengajukan diri, pemberani dia. Jadi danton di Atat Aku tuh dua-duanya ngajuin diri, Pak. Kalau nggak salah Bang Fadlan gitu sama ya. kayak pas itu dong, yang pas zaman yang Taruna Muda Nusantara. ngajuin diri. Iya, karena ada. Enggak, lu mah dipaksa karena ada Audi. Dua Audi sama saya. Pas itu rebutan sama Audi. Baladi. Gua. Nggak mau. Nah, Tapi itu, Arpan juga masuk ke Tarantula waktu Iya, itu. sempat masuk. Sempat. terus habis itu ini pokoknya kita cepet-cepetan ngelobi Bang PI. Itu yang ngelatih benar-benar ngelatih danton Bang PI karena Bang PI itu Pasta. kalau gue jadi danton mau gue. Itu. Gak kepilih. Pokoknya gitu. Nah, kan kalau Karena dia nggak mau ngapalin. Iya, mau ngapalin ini gini lah. karena satu hal ya, badan pas itu agak lumayan gemuk. Jadi berat dikit nih, keringetan guys, capek banget gitu. Terus habis itu makanya berani tuh ngajuin. Dulu suara jelek banget. Sekarang bisa denger lah. Jadi sebenarnya treatment danton itu nggak pernah ada yang beda lah ya. Iya, sama semua danton di sekolah mana, di pasukan mana sama lah treatmentnya ya. Waktu itu juga Mbak Alex sama Bang Fadlan juga makan strepsil lah, minum ini minum itu segala macam, terus push up, lari segala macam itu sama treatmentnya. Jadi danton tuh sebenarnya bukan kaleng-kaleng ya, nggak yang cuman asal ambil aba-aba. Dia berani ngajuin diri udah top banget. Betul. Soalnya sekarang
kalau misalnya dipilih jadi Danton pasti ogah-ogahan. Betul anak. Jadi bukan cuman suaranya bagus Iya. sebenarnya. Keberaniannya. Beranian, Bisa juga tanggung tanggung jawab. jawab. Nah itu berat banget di Danton. Resikonya gede kok dan. Supaya gede Iya. karena kalau Dantonnya jelek, pasukan udah pasti jelek. Iya. Betul. Kalau Dantonnya bagus, pasukan udah pasti bagus. Nah terus habis itu tuh zamannya saya kan pasukannya anggotanya nggak seangkatan full. Campur sama Iya, City kan. campur sama City terus campur sama atas. Hmm. Kalau Paris. iya mending kalau misal yang tertua itu angkatan saya masih bisa ngomelin, masih berani. Zaman itu ada Mbak Sakira, Iya benar. galak banget ngeliat mukanya aja saya takut. Jadi kalau salah nih pasukan salah yang saya omelin nggak angkatan atas. Nggak berani. Lo bisa nggak lu bener? Jadi mau ngomelin angkatan Iya. atas tuh nggak berani. Walaupun dia salah juga ya, Iya. sering salah. Nggak berani. Nggak berani. Kayak itu jadi kalau jadi Danton ya gitu tanggung jawabnya. Gede. Iya gede terus harus bisa bener tanggung jawab, nggak cuman asal lu ngambil aba-aba tampil selesai enggak. Nah ini salah satu contoh nih yang nggak mau jadi Danton. Pernah nggak sih pemimpin upacara doang? Pemimpin upacara kan waktu itu kan yang sebelum LBB juga kan saya sempat dengar tuh calon Danton kalau nggak saya Fadlan, ya kan, tahu kan? Kabur lagi ya, kayak Kabur, itu. kayak menghindar. Ujung-ujungnya masuk, cuma jadi pasukan. Nah yang kayak gini-gini jangan ditiru ya. Jadi pasukan udah fix tuh tiba-tiba dia nongol, kan kita nggak enak. Nggak enak, tapi tetap masuk. Ada tragedi yang tangan lu patah apa gitu yang lu bikin pas favor nggak masuk gara-gara tangan lu sakit apa gara-gara push up atau apa Bukan gitu. saya. Lu yang pokoknya dia yang tangannya gini kalau nggak salah tuh. Oh iya. Yang yang ininya nih Yang badannya. bahu, iya. Dia paling susah nih dibentuknya. Betul. Mana posisi dia di tengah waktu itu. Iya tengah bener lagi. Dia kalau dia mau pamer cuman punya satu foto. Iya betul. Foto dia doang dan dia nggak ada fotonya. Jadi dia foto pasukan dia di crop sama dia. Betul. Karena dia nggak punya Nggak baju, punya. nggak punya foto baju, nggak punya gitu. Nggak punya. Terus Dan juga, dulu nggak ada. iya. Dulu foto pasukan di DP tuh nggak tahu tuh kemana dia Iya, tetap nggak tahu. nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau mau pamer ya baju Ya biru, udah. udah baju Bener, biru bener. doang. Saya nggak pernah megang aja ya, Nggak. megang bawah ya. Bau. Megang, lu datang doang, datang tapi nggak megang, karena Iya. lu harus belajar dulu waktu gua waktu itu. Belum ya, Belum. Waktu itu saya kelas 9. Masih nongkrong gua. Iya. Yang datang nongkrong doang. Iya. Iya. Mm-mm, Ibu yang megang. Abang nggak boleh Tegar. megang. Yang Abang megang, Tegar. yang megang April. Yang gua nggak megang April udah mulai tuh. Oh, Disuruh yang cakep bantuin. kayak dia megang cewek. Enggak, maksudnya angkatan April kan bawa kan? Wajib, April. Oh lagi, iya Jenny. gini ya. Iya. Iya betul. Itu apa udah kenal sama Bang Tegar tuh. Kan awal mah belum kenal kan, masih canggung banget sama Bang Tegar. Oh, ngobrol-ngobrol. Makanya pas masih angkatan lu masih ngobrol-ngobrol doang tuh sama Bang Tegar. Masih pendekatan sama Bang Tegar. Ya terus sama Bang Tegar. Menyerap ilmu. Iya. Bang Tegar diajarin nih gini pan gini. Nah, terus habis itu Bang Tegar ngelihat gua megang, kata dia, lu megang jangan kayak gitu, lu terlalu baik, nanti pasukan malah macem-macem jadinya nggak bakal kebentuk gitu. Galakin gitu. Nah dari situ dapat ilmu. Bang Tegar datang, terus habis itu yang disuruh megang gua udah pegang aja pan, gua mau istirahat dulu. Nah dari situ Bang Tegar ngeliat, wah cocok nih, udah pelatih muda emang keren gitu. Nah di situ pede naik, wah motivator banget tuh orang, naik sampai sekarang. Tapi ini balik lagi ke lomba tetaku ya guys. Pas latihan saya yang paling sering diomelin sama Bang Tegar Ini negara. karena badannya dia Iya, ini loh. benar. Pundaknya tuh apa Pundak gitu. kayak misalnya apa ya? Langkah-langkahan ya. Itu Pundaknya ini banget bang. Pundaknya ini bener. banget. Terus yang paling sering diomelin sama Mbak Intan sama Bang Tegar masalah lari. Masih ingat banget saya tuh. Larinya gini-gini. Ya, lari kayak apa kalau kata Mbak Intan waktu itu ya? Jangan kayak orang main bola. Masih inget banget tuh. Aduh, pas UCL Haminjam bang paling sering dipusapin sama Bang Tegar. Bingungnya ini nempatin akan gini ya. Kita kan namanya strategi pasukan ya. Ya. Kadang ada yang diselipin. Betul, Nah betul. dia nih si botaknya nih nggak bisa diselipin pan.
jomplang, dia jomplang. senternya dia ini. Center. Masalahnya dia di senternya. Yang ngatur ini lah. Aduh, mana urusannya sama kayak Rudi dulu kan. Betul. Izinnya bola mulu. Kenapa nggak latihan? Bola Akhirnya kosong. kosong. Detik-detik terakhir baru dia datang Baru ngapalin papor segala macam. Dan dulu kan ya papornya ala kadar Ya, gitu kan. ala kadar. Namainnya apa ya? Pertama kali Ganendra. lahir Ganendra tuh kalau nggak salah itu. Iya, Ganendra Badrika Sakti. Ganendra Badrika Sakti. Papor turun awal di Atataku ya kata. Iya itu launching pertama Ganendra di situ. Ganendra di situ. Aduh, kata gue. Dan itu juga anehnya lagi itu nggak ada nangis tuh bocah-bocah. Kenapa kali angkatan itu? Iya ya. Pulang udah, abis tampil muka capek, udah aja, nggak ada, langsung. nggak ada menyesal ya gitu. Terus juga kayak pengumuman cuma 4 doang ya? Ada, kata lu juga ada kan pengumuman banyak. Kalau nggak salah Tarantula juga nungguin sampai sore. Oh, seingat saya pulang duluan. Sama waktu itu ada Nabila, saya pulang duluan sama dia. Ada Nabila, Anggun ya. Anggun, terus Udah berbakat semua itu mereka tuh. siapa? Dwi, siapa ya? Ayah Azhar. Satu lagi ada Mbak, yang teman kelas saya, siapa ya? Pokoknya saya waktu itu tuh kelas gua Bang paling banyak di basket. Bener kan Mbak? Terus nggak dapet nilai. Nggak dapet nilai. Nggak dapet nilai. Kelas F Najwa Najwa, Fadlan, Azhar, satu lagi nih siapa? Berarti kalau dispen segerombolan dong, kelas kosong. Kayaknya nggak pernah dispen deh kita. Tapi nilai nggak pernah dapet nilai ya. nggak pernah dapet. Sampai kelas 9. Hmm. Sampai kelas 9 nggak pernah dapet nilai. Pas itu sempet diajuin sama Mbak Intan sama Teria baru dapet. Cuman semester awal doang, semester 2 nya nggak dapet. Nggak dapet lagi, nggak tahu Sayang kenapa. banget. Padahal ya gitu. Karma juga nggak sih? Sering kabur-kabur. Yang kocak Virgin. Nih Mbak Virgin kalau nonton. Kan ceritanya nih ya. Udah pamitan. Ingat gak? Ceritain. Ceritain. Saya agak lupa Mbak. Aduh. yang udah nangisan. Iya, di kelas 8 kalau nggak salah ya. Pindah ceritanya. Oh, udah nangis-nangisan, perpisahan. Semua dicoba didahulukan lah ceritanya. Ya. Jaketnya duluin, bikin buat dia segala macem. Pas kelas 9, loh kok ada lagi? Jadi Kok ada lagi? Kalau kayak gitu Bang. Nggak, ceritanya dia mau pamit kemana sih? Pindah Pindah sekolah. Udah diurus segala macam. Oh, naik ke kelas 8 dia pindah. Iya, Jadi iya. kelas 8 dia di luar pulau. Pas kelas 9 balik lagi ke kan bingung kita ya. Lah, kok ada lagi? PDL jaket udah dibikin Udah duluan. dibikin duluan. Namanya juga underpati Iya, gak nyaman. nyaman. Dia dong sedikit Aduh. beda kayaknya. Itulah. Pas itu balik lagi. Momen kocak lah. Ya, nggak ada sejarahnya kayaknya di angkatan saya, cuman ya cerita-cerita lucu doang lah. Saking sedihnya tuh ya Anyama kan nggak pernah maksudnya tampil segala macam ya. Gue beliin kenang-kenangan waktu itu ya Iya, boneka. boneka Terus pasti. disamperin satu-satu ngasih sertifikat. Sertifikat kelulusan lah, istilahnya kita pernah itulah ada Iya, di situ. pernah ya berdedikasi lah. Ya, kasih lah walaupun ya COVID. Samperin ke rumah satu-satu tuh. Terus foto masih zaman COVID ya Mbak? Foto masih pakai masker. Iya. Itulah. Nge-zoom, Nge-zoom. foto-foto di Zoom, cekrek Ya. tuh, kirim. Setiap itu store olahraga. Aduh, kata gua apaan sih nih? Pusatnya masih geter tuh, pusat masih geter. Lari cuman ya gitu doang lah. Demosnya bikin video itu doang, ngobrol doang. Oh, iya. Aduh, kacau lah. Oh, ada lagi zamannya lomba virtual tuh. Ya, Caya. Gimana itu sistem lombanya? Jadi mereka latihan ceritanya. Kita nggak pernah ikut emang, karena Iya. kan ribet ya. Kan sempat mau daftar ya, sempat mau daftar. Pakai video yang lama ceritanya. Tapi ternyata teknisnya tuh mereka latihan, udah kumpul-kumpul baru videonya dikirim. Gitu. Ya, nggak sempat jadi lah. Iya. Sebenarnya banyak cerita lucu di Anyama. Cuman kenangannya sedikit. Sedikit, lebih baik cerita lucu. Ya emang angkatan lucu, nggak pernah datang loh lah. Kopi pas datang tiba-tiba Ali badannya besar banget, Azhar tambah ganteng. Azhar yang Yang bawa ninja. Yang mau ninja, Ninja apa CBR? CBR, Iya, CBR merah ya.
Iya Iya, merah. merah. Waktu itu bakar-bakar di rumah gua tuh. Oh iya. Ah, Oh itu. Calon Taruna tuh. Nah, Oh iya udah daftar. Nanda juga ada angkatan. Oh iya, Nanda. Nanda Itu pertama polisi kali. di dalam polisi. pertama kali datang ya. Kayaknya angkatan tua nih lebih tua dari gue nih. Ngeliat aja tuh pertama kali. Iya. Dia mau pakai jaket tadi gue aja. Bongsor. Dia badannya bongsor, yes. Bongso. Betul, betul. Terus juga ada tuh satu angkatannya dia Bulam Faiz. kalau Jovan mah angkatannya si itu ya. Siapa? Si ini yang Ini, baru lulus iya. Pati ya. Dia nggak ikutan pas di SMP, SMA-nya di nyebar di pondok. Ibar kacau tuh. Ada ya Gulam juga lucu tuh. Paling pinter lagi Paling dia. pintar dia. Ilham. Iya, Ilham Dwi ya, baru ingat saya. Ilham, Gulam. Tuh kelas F. Banyak banget lah, cowok. Sebenarnya banyak angkatan Banyak. mereka tuh. Ya gitu pada pundung anaknya. Pada Hilang, ambek-ambekan. Ya dulu kan nggak kayak sekarang lah ya senioritasnya ya. Dulu cuman masih kental banget lah pas Gibran dulu kayak gimana. Mungkin kayak dalam hatinya ya kayak saya lah ya mengutarakan isi hati nih kayak kerjanya diomelin Mbak Ita. iya kerjanya diomelin doang terus kayak walaupun kita bener tetep aja salah gitu kan kayak apa ya kalau dulu tuh mau bener salah Emang mau gitu? salah juga salah Iya. udah gitu. Sekarang juga gitu. Iya, sekarang juga gitu tapi dengan cara yang halus kalau sekarang kalau dulu kan gitu lah Tapi sekarang mikir kan, Iya. udah ada di posisi Mbak Intan kan betul, sekarang. betul. Mikir kayak kalau jadi pelatih atau pembina tuh marah-marah tuh nggak sekedar marah-marah jadi kayak mereka ingin Ya udah mumet gitu. Iya, ingin ngebentuk kita lah karena mereka lebih pengalaman daripada kita Emang udah Gitu sih ya. puyeng aja sih sebenarnya. Kayak nggak apa ya kalau pelatih sama misalnya senior nih ngelatih kalian yang di bawahnya itu tuh kalau ngomelin kalian tuh bukan kayak dendam ya bang bukan dendam cuman kayak Ya, emang lu salah. iya emang lu Iya. salah emang lu salah terus juga kayak lebih punya pengalaman Pasti dulu pas SMP gini kan. apa Ini apaan sih senior marah-marah? Betul. Iya, iya. Senior dia lo ya, Iya. bukan Iya. pelatih. ya bukan pelatih senior Iya. Tapi emang ngerasa sih di angkatan-angkatan mereka tuh masih geng-gengan gitu kan. Si Anu gengnya si Anu nggak bisa namanya klop gitu. Itu PR banget tuh dari tahun ke tahun tuh buat kita tuh PR. sekarang kayaknya masih Hmm. geng-gengan ya gitulah masalah yang sulit terpecahkan bener geng-gengan ya tahu lah sendiri lah kemarin ya. Nggak bisa dibongkar lagi deh ya Yang mana? ya itulah susah banget lagi ya gitulah anak jangan sekarang lah Cuman ya balik lagi ketika emang kita lagi asik-asiknya lomba ada aja masalah. ada masalah entah itu dari orang tua ya kan Terus bubar, Bubar. naik kelas, Iya, ganti pasukan, kagak kelar-kelar. gitu terus. Tapi kalau menurut saya Mbak apa kayak regenerasinya SMP 2 tuh berjalan sebenarnya. Cuman ya gitu banyak yang keluar masuk Betul. keluar masuk. Bongkar Gitu, pasukan, bongkar pasukan. Makanya kan sebenarnya banyak tuh yang nyaranin udah Mbak satu pasukan Fiksasi, satu ya, pasukan aja betul, udah betul. terus di bawah pengennya mah kayak Pengennya gitu. Kita di dalamnya pengen gitu karena sebenarnya. kita sendiri aja kan kalau datang ngelatih itu kalau kita mukanya udah jelek juga kan Iya. anak-anak juga aduh gimana gitu ya. Cuman ya bayangin aja kita udah punya satu pasukan fiksasi tiba-tiba keluar harus nyari pasukan harus ganti orang segala macem itu kan sebenarnya repot. Kayak kemarin kasusnya kayak Gelora mau ke apa kemarin LBB ya itu kasusnya kayak gitulah bongkar lagi nyari lagi pakor lagi sebenarnya kan effortnya lebih betul 2 kali lipat makanya wajar lah kita mukanya pada jelek pada mumet lah gitu kan. Kayak kalau orang-orang di luar sana kayak ngomong SMP 2 sebenarnya yang dari sini udah bagus kenapa nggak selanjutnya nggak nurunin itu lagi gitu betul. Makanya kita nggak pernah di titik atas lah ya udah finalnya tuh kayak gimana di sih situ aja di tengah-tengah nggak di bawah nggak di atas makanya kan sebenarnya keinginan dari dulu tuh nggak usah ada edisional Pak. Jadi ya udah lumayan angkatan si Anu udah full satu angkatan si Anu cuman kan nggak bisa ya. Kemarin sebenarnya mau sempet kita jalanin ya Mbak perangkatan cuman nggak bisa yang pas di mana yang di luar ya
Ini terakhir Terakhir. ke Mansatara. Oh, Mansatara, ya, yang kita mau perangkatan tapi nggak jadi karena ada sesuatu hal lah yang nggak bisa diceritain. Tuh. Tuh, jadi makanya kenapa alasannya SMP 2 nggak pernah nurunin pasukan itu terus? Ya itulah anak-anaknya, lebih ke anak-anaknya sama orang tuanya sih. Mungkin pas naik ke ke tingkat yang lebih tinggi, lebih Ya kan lebih fokus belajar belajar segala daripada macam. itu. Tapi alhamdulillahnya kemarin sempet diizinin ya Mbak satu anaknya. Mm-mm. Awalnya nggak diizinin tuh. Itu udah pusing tuh guys. Tim pelatih udah pusing nyari penggantinya siapa. Tapi alhamdulillah Turun anaknya apa bisa. enggak? Turun apa Gitu. enggak. Korbaninnya kan di situ. Mastiin terus nih. Bisa nggak? Gimana orang tuanya? Tapi ya alhamdulillah bisa. Terus yang ajaibnya dari SMP 2 itu kita selalu ngejar pasukan favorit. Betul. Itu mati itu. Tidur tidur ayam. Tidur ayam. Ya, Aduh. betul. Sejam Bisa tidur. nge-like lagi, lihat like lagi, segala macam cara lah dilakuin. Penting, ya bikin Yang senang penting, mereka. Betul. minimal dapat sertifikatnya lah. Walaupun nggak bisa dapat ininya lah juara utamanya bisa dapat lah favoritnya. Contohnya kayak kemarin. Juara. Itu dia. Itu dia guys. Ya, kan biar ada sertifikat wah nasional nih. Walaupun Gitu. Susah itu pokoknya. susah. Kalau misalkan sekolah lain, wah ini SMP 2 mah Ngejarnya apa namanya juara favorit. Ya biarin, yang penting juara kan. seleb. Karena setiap sekolah kan berbeda-beda ya, sistem pelatihannya juga berbeda-beda. Mungkin kita nggak bisa seperti mereka-mereka Sekolah-sekolah gitu, lain. sekolah-sekolah lain. Nggak bisa, Ya dengan segala macam problema yang udah Aca sama Arfan rasain setelah gabung di official. banyak banget guys. Lebih enak jadi junior, seriusan, dia bang, bener gak bang? Lebih enak jadi pasukan, Iya, cuma lebih dengerin enak, doang iya, gitu, betul. dengerin eksekusi. Dengerin bacotan, tuh senior. Bahkan waktu Gelora aja tuh mereka udah pulang latihan, kita sampai malam. Sampai malam betul. Bahas favorit kayak gimana segala macam. Karena setiap habis latihan pasti ada eval pelatih. Ya, evaluasi. Apalagi nih yang mau ditambahin, Ah, puyengnya tuh kita habis aktivitas yang kerja yang yang sekolah, malamnya harus on lagi. Iya. Betul. Masalah Gelora mbak yang kemarin ada tuh kejadian Berapa tuh? yang kaki si Diana Oh iya, itu hamin jam. hamin jam banget tuh. Ada kejadian, Ada kejadian tak terduga. nggak terduga banget malah. Fatal banget itu, aduh. Makanya kita apa ya? Sebenarnya tim cadangan juga kita nggak pernah memperhitungkan betul. cadangan gitu. Karena kan yang penting kita memenuhi syarat administrasi. Betul. Tapi melihat pembelajaran yang kemarin-kemarin kita harus matang Harus sebenarnya matang. untuk tim cadangan. Harus benar-benar mikirin tingginya, mikirin kesiapannya dia. Karena ada lagi selain kasus itu, kasus Tataku kalau nggak salah. Kenapa tuh? Jadi jadi udah diangkut nih ceritanya, udah diangkut, udah siap berangkat, ada orang tua yang marah-marah ngelarang anaknya buat ikut lomba. Itu lebih kacau sih. Itu lebih kacau. Lebih parah. Akhirnya kan, wah cadangannya siapa nih? Gitu kan. Terus akhirnya Akhirnya udah Tasya. Oh dia bingung dong, dia nggak tahu favornya, gerakannya juga. Boleh dia tahu favornya, tapi kan gerakannya nggak mungkin instan. Iya, Dalam waktu betul. satu malam Satu CL, malam. bang. susah. Udah bingung banget gitu kan. Cadangan juga kan harus tinggi ya, tingginya segala macam. Tingginya Harus bisa nutupin, kalau enggak ngerubah semua gitu kan. Situ sih mumetnya. Akhirnya ya negosiasi alot segala macam berangkat lah anak. Alhamdulillah. Tapi setiap masalah pasti terselesaikan walaupun ya tim pelatihnya yang pusing. Baru Tiap-tiap ngerasain. angkatan ada aja lah ada aja ceritanya. betul. Harus ngelobi sana sini. Betul. Ngedeketin orang tua tuh setiap angkatan tuh beda-beda. Beda. Ada yang pro banget Ya. gitu kan, ada yang nahan-nahan. Betul. Ya, Gitulah ya. orang tua udah oke, pihak sekolah. Ya, kayak gitu lah. Ada aja problem ya pasti. Ada, pasti. Betul. Tapi ya gitu. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ya. Betul. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena Lagi ngadep ya dia. Gimana sepil lo nggak bisa. urusan dalam itu. Tapi emang nextnya SMP 2 nih
mau dibawa kemana sih Paskibnya nih, arahnya kemana? Mana bang? Apa event terdekat deh? Bang. Kan gue udah pensiun, saya udah pensiun. Jadi kalau kalian bilangnya yang nonton nih, oh Mbak Intan mah bohong nih, ngomong pensiun masih aja dong, enggak. Kalau bahasa istilah yang bisa gue pakai sekarang, saya mah helikopter view. Jadi saya hanya melihat Nggak dari atas. helikopter view. Gimana bang? Anggapannya bang? Apa nextnya apa nih? Oh sekarang pelatih muda nih. Iya, target terdekat bang. Koach. Coach ya betul. Si topi merah anjing. Stop ini. Ini kan udah pakai nama item. Oh iya, sekarang udah Si A. Iya. Si A. Saya. Iya. Iya Pani. Targetnya bang? Wah kalau ngomong target mah pasti yang setiap pelatih pengen yang tinggi ya. Betul. Karena bukan buat nganggap ke murid, buat adik-adik gua. Nah di situ adik-adik gua kan berjuang ya. Ada yang mau daftar polisi, ada yang mau daftar SMA bagus. Ya pasti pengennya kalau pelatih ya pengennya yang terbaik. Ya. Kalau bisa dapat utama kenapa enggak gitu. Mau utama 1, 2, 3 langsung. Deal gitu. Deal. Ini. Jadi kapan, di Jadi- mana? Kalau buat kapan dan di mananya itu masih kita kayak seleb nih, masih dirahasiakan. Sebelum Nggak. kita target. Ya, Jadi jadi sebenarnya kalian tuh harus punya program Iya, kerja nih betul. sebagai pelatih muda tuh berkumpul. Amin. Maunya gimana next ke depannya? kalau Acaranya apa? kalau kedepannya dari saya sih pengennya lebih ningkatin ke latihannya dulu ya. Mbak. Pengennya sih gitu, pengen ditingkatin lebih ke latihannya. Kalau buat masalah lomba mau di mananya dan kapannya masih belum tahu. Tapi kalau buat latihannya itu pasti pengen banget, pengen lagi ditingkatin, terus pengen banget nih buat adik-adik yang baru lulus dari SMP 2 pengennya tuh pasti ya abang-abang sama mbak-mbaknya yang di atas juga pengennya kalian balik lagi, istilahnya gitu. Pengen ngeliat soalnya kan nggak gimana ya kalau misalnya ngandelin 1-2 orang kayak misal ngandelin Bang Aca, Mbak Intan sama Bang Arman, sibuk semua. Itu Kesibukan susah masing-masing. ya. Jadi kayak misalnya kan kita kan setiap pelatihan pasti ada jadwal yang paling pasnya Ya, Sabtu ya Mbak ya. Ya Sabtu. Ya, sedangkan saya sendiri kuliah hari Sabtu harus bolak-balik Depok gitu. Jadinya susah. Nah, sebenarnya sih pengen ngelihat adik-adiknya tuh latihan lagi soalnya kemarin kan sempat bukan kehalang ya, sempat bulan puasa enggak kehalang dong namanya. Parah banget kehalang bulan puasa. Jadi lu nyalahin nih. Enggak, lu nyalain ya. Nggak nyalain bulan puasa maksudnya. Maksudnya kemarin sempat bulan puasa Skip gitu, lah. skip dulu. Nah, dari bulan puasa terus kan ada libur lebaran juga ya. Pas Iya. opor masuk tuh. Opor, iya. Masuk ya jadinya takutnya tuh ya pikiran pelatih-pelatih kan pikirannya, "Aduh, nanti takut materi-materi yang lama dilupain ataupun nanti Betul. Turun Ah, lagi. iya si kondisi fisik metabolisme badannya jadi powernya turun, Turun. jadi nggak kelatih. Nah itu yang ditakutin. Nah, terus mau ngontek Aca juga Aca kan sekolah ya, Iya, terus lagi PKL malah Iya mau sekarang. PKL malah. Makanya pengen ngandelin ke yang adik-adik yang lain juga, misalkan atau ke abang-abang saya nih yang ada waktunya senggang gitu, Bang, ayo Bang balik lagi Bang, Mbak gitu. Ini kita udah di episode 4. Setiap episode kita selalu bilang, Iya. balik, Ayo balik. Mau Ayo sampai balik. episode berapa kita minta balik. Iya. Asik. Tapi bukan paksaan, karena kan ini tuh ibaratnya sukarelawan ya, Iya. sukarela, nggak ada. Takutnya kalian berpikirnya balik harus dapat duit segala macam. Itu gitu yang paling kan. penting itu tuh. Ini kalau kayak gitu mah berat ya, Berat. berat. Karena di pikirannya udah pasti duit. Iya. Tapi kalau emang ada niatan buat Paskib SMP 2 lebih maju lagi, pintu kita selalu terbuka. Terbuka banget. Tuh, asal dengan satu syarat, ikuti perkembangan Iya. zamannya gitu. Nggak Iya. bisa memaksakan, oh dulu saya Ya, dilatih seperti ini. Jadi mohon maaf nih buat adik-adik abang mbak saya kalau misalnya pulang lagi ke rumah, mohon maaf jangan disamain kayak zamannya abang mbak ataupun zamannya yang Selalu update lah. Sekarang pakai apa? ya bukannya saya pengen ngelarang senior nih ya, bukan Bang. Jadi mohon maaf aja karena dari zaman ke zaman beda ya mbak sih. Betul. Perkembangan zaman. Proses
kita berkembangnya itu lambat tapi tidak pernah berhenti gitu. Jadi sayang banget kalau kita harus kembali lagi ke zaman yang abang mbak sudah pernah ikutin dulu gitu kan. Mungkin terus juga cara berpikir anak-anak zaman sekarang juga udah beda ya sama zaman dulu. Mungkin kalau misalnya dikerasin dikit bisa keluar. Makanya itu salah satu alasan saya tidak mau melatih di SMA, entah sebagai pelatih atau apalah, terserah. Gitu kan. Karena memang lebih enakan melatih SMP karena masih yang nurut gitu ya. Maksudnya kita masih bisa kontrol. Tapi kan kalau SMA sudah ada membangkangnya, sudah bisa berpikir. Ya udah, gitu aja kali ya dari kita, obrolan gak jelas. Intinya mah sudah kejawab bahwa ini adalah perwakilan dari Anyama. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, di mana di Portal Podcast Taratula 2 Tangerang.